Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Dan hari ini kita akan spill, kita akan review, kita akan unboxing timbangan digital terlaris, terakurat, dan seperti apa informasinya akan kita sampaikan dalam video ini, dan kita ditemani oleh Mas Al. Ya, betul sekali, Pak. Dan timbangan ini salah satu yang terlaris, bro. Betul. Produksi dari PT Altaman Cahaya. Betul sekali, betul. Tipenya TMA Alexa Gen 2. Alexa Gen 2. Jadi banyak banget, bro, tipe-tipe timbangan yang diproduksi oleh PT Altaman. Saksikan terus pokoknya video-video di dunia timbangan. Dan ketika teman-teman memerlukan timbangan digital, mau di googling, klik aja Altaman. Muncul paling atas. Saya ada, yakin. Serius. Di YouTube juga banyak. Betul. Kita buka, kita unboxing ya. Kita unboxing. Ini tampilan awalnya nih, Pak. Setelah kita buka, awalnya masih disegel ya? Masih disegel. Langsung aja kita lihat dapat apa aja. Tiangnya sudah kita pasang. Terus, nah ini nih kita mau lihat nih, Mas Safi, coba dibuka. Oke, kita coba buka ya. Isian dari timbangan TMA Alexa. Ini Mas Safi, tatakan bawahnya bahannya apa nih? Ini bahannya udah stainless steel 201. Nah, coba bisa dilihat nih. Nah, ini stainless. Kita udah pakein pelindung nih, jadi nggak gampang gores. Nah, inilah, ini tebel nih, jadi aman lah kalau untuk nimbang apa. Anti karat sudah pasti. Anti karat udah pasti, yang setengah korosi. Nah, terus bagian bawahnya nih. Nah, ini bagian dalam dari timbangan lah, nyawanya di sini semuanya. Nah, yang bikin ringan tuh dari materialnya kita udah pakai finishing full die cast aluminium. Jadi full die cast aluminium ini udah melalui proses pencetakan dengan tekanan tinggi menggunakan molding. Jadi nggak ada tuh lasan, kalau bisa dilihat di sini, Pak. Ini full nggak ada lasan. Jadi full satu cetakan rapi, nggak ada yang miss. Jadi bisa dilihat di sini, dan buat teman-teman di rumah yang bisa bedain nih timbangan kita dengan yang lain, itu bisa dilihat nih. Kita ada mark lah ya, ibaratnya tanda ini ada Neo Cahaya Adil, itu berarti dari produksi kita, berarti nggak ada tuh yang bisa nipu-nipu, yang bisa tiru-tiru, kita nggak bisa itu. Jadi kita udah ada penanda sendiri gitu. Nah, terus di sini masuk ke bagian load cell nih. Nah, di sini nih load cellnya berada di tengah, dan kita udah pakai load cell LCT yang berstandar internasional nih. Dan di sini juga kabelnya nggak perlu khawatir lagi kalau menimbang di lantai, kan suka ada tikus tuh masuk misalnya rayap. Nah, itu nggak gampang digigit tikus karena kita udah lindungin aman. Jadi nggak perlu khawatir nih buat teman-teman mau menimbang dimanapun, kita udah dilindungi kawat nih, jadi nggak gampang digigit tikus. Nah, di bagian sini kita lihat ada mounting nih. Nah, fungsinya apa? Fungsinya ketika kita masukin si platformnya ini agar tidak mudah goyang. Oh iya. Nah, kalau orang lain punya belum tentu ada ini. Kokoh ya? Ya, kokoh. Jadi nggak gampang geser. Tuh. Jadi istilahnya penguat dan pereratnya lah. Salah satu keunggulan TMA ini ya. Betul, betul. Jadi nggak gampang geser. Dipasanglah mounting di beberapa titik ini. Dan ini juga menjadi suatu keunggulan ya, dibandingkan dengan mungkin merek-merek lainnya kan, dimana kapasitasnya ini kan untuk yang 150 kilo. 150 kilo. Sekarang kita pasang gawangnya. Boleh. Kita pasang dulu.
Nah, di sini ada pagar yang udah di finishing Gawang sunblasting. apa pagar ya? Pagar. Ya, di sini udah ada pagar timbangan. Nah, pagar ini salah satu juga jadi keunggulan kita. Karena kalau di pasaran ngelihat timbangan yang serupa nih, timbangan duduk, dia nggak pakai pagar umumnya. Nah, kita nih yang menciptakan pertama pagar yang banyak ditiru oleh produsen timbangan yang di luar sana. Nah, jadi ini pagar kita pun juga udah di finishing sunblasting sama powder coating nih dalam bentuk cat. Jadi nggak gampang gores, jadi aman lah dan kuat juga. Nah, untuk pemasangan di sini nih, saya mau ngasih tahu juga nih buat teman-teman di rumah cara pasang pagar yang benar tuh gimana. Nah, cara sebenarnya cara yang benar untuk masang pagar ini, kita mulai dari masang baut di ujung-ujungnya terlebih dahulu. Oh, iya. Pasang di ujung-ujungnya dulu. Lanjut ke pemasangan indikator. Nah, ini indikator kita Alexa Gen 2 ya. Nah, yang membedakannya Alexa Gen 2 ini adalah versi terbaru dari Alexa Gen 1. Nah, keunggulannya apa aja nih? Nah, timbangan indikator Alexa Gen 2 ini, khususnya di indikator Alexa Gen 2 ini, dia tuh ada beberapa mode yang bisa digunakan nih sesuai kebutuhan customer. Dia bisa untuk menimbang apapun yang bergerak nih, bisa pakai fungsi hold. Terus kalau mau nyetak stroke, print, nah itu juga bisa. Nanti kita kupas tuntas lah di bagian sini semua. Nah, buat kali ini kita tunjukin nih ke teman-teman gimana cara pemasangan indikator yang benar. Nah, sini aku kasih tahu. Nah, yang pertama-tama, kalau tiangnya udah terpasang, di sini ada kabel. Nah, kita sambungkan dulu nih ke indikatornya. Nah, perlu diperhatiin juga nih teman-teman di rumah, kalau mau masang ini pastiin si kabel ini nggak ada tekukan, dan kabel ini dipastikan ada di dalam sini, di dalam lubang ini nih. Jadi ini untuk menghindari juga untuk supaya kabelnya itu nggak cepat rusak lah kalau ditekuk gitu. Nah, jadi harus lurus nih masangnya. Oke. Kencang. Oke, nah di sini kita bisa eratin dulu. Ini gampang kok masangnya, nggak perlu 2 orang, kita sendiri aja teman-teman di rumah udah bisa pasang sendiri dah dengan gampang gitu. Nah, simpel itu. Nah, kalau udah erat nih, kita bisa masukin nih ke dalam. Jadi pastiin ya kabel itu masuk ke dalamnya. Nah, kurang lebih kayak gini. Tinggal masukin. Nah, udah masuk kan? Nah, jadi perlu diperhatiin juga nih teman-teman di rumah, kalau kabel itu harus masuk ke dalam sini. Nah, iya. untuk menghindari nggak ada tekukan. Rapi juga ya. Rapi juga untuk menghindari biar kalau kabel ditekuk tuh bisa bikin gampang rusak lah. Jadi ini kita pasang dulu. Oke. Kita lihat dulu lubangnya di sini. Oke, lurus. Oke ya. Oke, lurus. Pasang. Nggak ratin. Nah, ini kelebihan dari indikator Alexa Gen 2 tuh dia bisa di swivel, bisa diputar entah itu ke kiri ke kanan atau mau atas bawah. Nah, kayak gini. Saya lihat. Nah, dia bisa terbalik, kiri kanan pun juga bisa. Nah, bisa disesuaikan ya. Bisa disesuaikan. Jadi mau atas bawah itu bisa disesuaikan lah dengan kebutuhan customer gitu. Nah, ini kita coba ratain dulu, kita hadap ke depan, dan ini pun indikatornya udah double display, ada di depan belakang. Jadi kalaupun ini buat konsumen nih, kita sebagai penimbang kita bisa ngeliat di sini juga nih. Dari hidupin dong. Oke, langsung kita hidupin ya. Oke, sedang rolling dulu. Oh, ini buat ini ya. Buat kita nih sebagai melihat bang. Nah, ini buat customer nih di depan sini bisa dilihat. Jadi lebih enak lah kita ngelihatnya kalau nimbang. Mantap Ya. Oke, mungkin kita coba nimbang dulu kali ya pakai indikator Alexa Gen 2. Dan penasaran kan gimana ini, apa aja fungsi-fungsi di indikator ini?
Mungkin kita coba kali di bawah kali ya, biar lebih enak gitu. Betul. Oke, Kita geser ke bawah. kita geser ke bawah. Nah, orang ngira, wah ini timbangan gede, pasti berat nih. Enggak, sama sekali. Karena kita tadi udah menggunakan die-cast aluminium yang itu bikin ini timbangan ringan banget. Ini cukup nimbang satu tangannya udah bisa. Nah, kita buktikan ya. Nah, untuk nimbangnya kita di sini nih. Kita letakin tangan di sini. Nah, cara nimbangnya kita lihat seberapa ringan. Tuh. Pasti berasa. Nah, ringan banget kan? Mas Alfi, ini Ya. begitu kita pencet langsung nyala. Betul. Sudah tersimpan baterainya. Baterainya sudah terisi. Sudah. Nah, ini kebetulan kita pakai baterai lithium dan ini kita udah menggunakan Type C nih untuk Type C ya? Ya, jadi aman banget lah untuk digunakan dimanapun. Bisa juga pakai charger ataupun power bank. Jadi nggak perlu khawatir lah kalau kehabisan baterai. Berapa lama pengisian? Kalau misalnya ini habis? Kurang lebih ini kalau dari nol ya, itu butuh 5 sampai 6 jam lah. Full. Setelah penuh, berapa Setelah hari penuh. kita bisa gunakan? Ini bisa tahan hingga 3 hari lebih. 3 hari lebih tahan. Jadi ini ada penanda juga nih, buat informasi juga. Gimana nih cara bedain kalau baterai penuh apa enggak? Oh iya, Bisa iya, kita iya, lihat. iya. Kita lihat di sini. Kan bingung tuh gimana nih tanda baterainya gitu. Nah, ini kita bisa lihat. Nah, pertama-tama kita lihat dulu nih. Waktu indikator hidup, kita perhatiin voltnya. Nah, setelah rolling. Nah, volt 4.0 tadi kan? Iya betul. Nah, di indikator ini untuk maksimalnya voltnya itu ada di 4.2. Itu tandanya baterainya udah penuh. Oh. Nah, perlu diketahui itu. Nah, jadi teman-teman kan pasti bingung tuh, gimana sih cara lihat baterai penuh apa enggaknya gitu kan? Nah, itu tandanya tadi di voltnya itu diperhatiin kalau 4.2 itu berarti tandanya baterainya udah penuh dan nggak perlu dicas lah. Kalau udah di bawah 4.2 misalnya 3.5, 3.4, nah itu udah perlu dicas tuh, udah bisa dicas. Dan itu istilahnya baterainya udah berkurang lah. Tapi kalau udah habis banget, dia bakal muncul nih di sini. Di penanda baterai ini dia bakal kedip-kedip hijau. Jadi itu perlu diperhatiin juga tuh. Tandanya, indikatornya ada ya? Ya ada. Kalau udah habis banget dia pasti kedip-kedip. Sudah habis banget. Betul. Perlu dicas ya. Tandanya ya indikatornya lampunya warna hijau lah kedip-kedip. Oke, nah ini tombol-tombol ini kita punya apa aja nih, Mas Alfi? Di sini kita ada yang pertama itu ada tombol power ya. Nah terus ya ini ada tombol print. Nah print ini kita bisa gunain juga nih untuk misalnya mau nimbang apa, terus mau lihat hasilnya itu berupa cetakan stroke. Jadi kita ada printer opsional juga yang misalnya dibutuhin oleh customer, kita menyediakan, dan ini juga bisa disambungkan lewat aplikasi khusus dari kita. Ada ya? Ada, itu kita bisa kasih juga opsional juga untuk customer yang kalau membutuhkan. Nah, di sini ada tombol hold nih. Nah, tombol hold ini berfungsi untuk misalnya nimbang apapun yang bergerak, misalnya nimbang ikan nih di keranjang, kan pasti gerak-gerak dong. Dan kita nggak tahu nih angka si ikan tuh beratnya berapa. Nah, di situ kita bisa pakai fungsi ini. Nah, mungkin nanti kita coba dulu untuk fungsi holdnya. Terus di sini ada mode. Nah, di mode ini kita bisa ganti-ganti nih. Mau settingannya untuk menyalakan alarm kah? Nah, itu kelebihannya timbangan ini itu dia bisa menyeting high and low. High and low itu apa? High and low ini buat tahu nih seberapa misalnya nih beratnya kelebihan atau kekurangan, dia bisa detect. Jadi dia bakal bunyi ataupun dia ngasih tanda kalau ini kelebihan beban atau kekurangan beban. Nah, di mode ini kita bisa setting. Nah, di sini ada fungsi zero nih untuk membalikin angkanya ke 0. Nah, lalu ada ter. Nah, ini ya fungsinya untuk menimbang berat bersih lah. Misalnya nggak mau nimbang keranjangan doang nih, nimbang objeknya aja gitu. Nah, itu bisa pakai fungsi ter. Nah, hari itu ini ada tombol buat adjust tingkat kecerahan dari indikator ini lampunya. Caranya gampang banget. Satu, redup banget. Ini ya masih oke. Nah, ini terang banget nih. Jadi kalau terang banget mungkin buat outdoor siang hari. Betul, jadi di luar dan lampunya juga udah warna hijau kan, jadi kelihatan tuh kalau nimbang lebih outdoor. Dan ini ya sebelum kita tes timbangan ini
penting banget. Banyak teman-teman itu lupa akan hal ini. Iya. Bahwa timbangan ini sudah ditera. Udah ditera, betul sekali. Dan ada di Izin bagian di belakang indikator. ini. Di belakang indikator ini. Kita juga bisa lihat nih kalau timbangan ilegal itu ada lembing teranya di sini. Nah, lembing tera ini apa? Nah, ini adalah satu penanda nih dari Badan Meteorologi juga kalau timbangan kita itu udah legal. Dan ini juga ada bisa dilihat ada kode tanda 25 yang dimana ini tandanya berarti timbangan ini udah ditera di tahun 2025. Nah, buat teman-teman yang misalnya kodenya udah kelewat batas nih, misalnya di tahun depan 26. Nah, itu juga bisa dilihat nih dan kita juga bisa bantu nih untuk kalibrasi ulang. Jadi teman-teman juga nggak perlu capek-capek ke meteorologi. Nah, kalau teman-teman timbangannya udah dari Ultraman, itu kita semua udah bisa bantu proses kalibrasi ulang dan lain-lain. Jadi nggak perlu khawatir lah. Nah, itu perlu diperhatiin juga nih teman-teman, karena nggak semua timbangan itu punya ada sertifikat tera ataupun juga izin tipe lah di timbangannya. Nah, itu juga perlu diperhatiin nih. Takutnya di lapangan kan kita nggak tahu nih kecurangan dan lain-lain gitu. Nah, di situ kita bisa lihat nih kalau timbangannya kalau udah ada stiker tera atau izin tipe berarti udah aman dan legal lah digunakan di pasaran. Dalam menimbang pun juga perlu diperhatiin nih. Nah, pastinya kalau menimbang itu dipastiin datarannya itu dalam keadaan rata lah tempat diletakkannya timbangannya. Tapi perlu diketahui juga nih, misal nih nggak sadar ataupun nggak diketahui kalau timbangannya itu ternyata miring setelah menimbang. Nah, itu nggak perlu khawatir juga karena itulah kelebihan timbangan dari PT Ultraman. Kalaupun miring dan masih bisa ditoleransi, itu masih akurat dan presisi. Kalau nggak percaya nih, kita coba buktiin untuk melihat nih gimana keadaan timbangan TMA ketika diganjal sesuatu dan timbangannya dalam keadaan nggak rata nih permukaannya. Kita coba dalam pakai kardus ini kali ya. Kita coba masukin. Oke. Nah, di sini kita lihat permukaannya pasti tidak rata kan ya, karena udah diganjal sama kardus. Dan kita coba untuk menimbang menggunakan batu ukuran 5 kilo. Oke, kita coba di 4 sisi juga, akurat dan presisi ya. Kita buktiin ya. Kita coba di ujung dulu, masih 5 kilo ya. Kita coba di ujung lagi. Oke, masih akurat dan presisi ya. Terus kita coba juga di ujung. Oke, masih 5 kilo, masih akurat. Coba lagi. Oke, masih 5. Kita coba di tengah. Oke, gimana? Kebukti kan kalau timbangan dari Ultraman pun, kalau khususnya TMA ini diletakkan dalam keadaan yang mungkinnya teman-teman nggak sadar nih, datarannya itu nggak rata dan menimbang itu tetap akurat. Tapi perlu ditekankan juga, lebih baik disarankan untuk timbangan ini diletakkan di atas permukaan yang rata untuk menimbang biar lebih akurat, presisi. Nah, di timbangan TMA ini kita nyediain juga nih untuk printer secara opsional. Nah, di sini. Nah, ini bentuk printernya ya. Nah, ini juga nanti kita sediakan untuk customer sih yang membutuhkan. Ini menyesuaikan juga dengan kebutuhan customer. Nah, mungkin kita coba kali ya untuk menimbang batu dengan tipe M2. Nah, di sini kita juga udah gunain sarung tangan nih untuk menimbang atau mengangkat batu ini ke timbangan, karena nggak boleh sembarangan juga nih untuk menimbang menggunakan batu ini, karena udah sesuai standar harus pakai hand gloves atau sarung tangan. Bahkan untuk batu yang kecil pakai pinset ya, disiapin ya, pinset benar ya. Kita udah nyediain semuanya, pinset apapun. Dan untuk hand gloves kita juga standarnya udah standar internasional. Nah, buat customer yang pengen beli batu timbangan dengan tipe M2 seperti ini, Ultraman khususnya juga menyediakan nih untuk customer yang ingin beli batu timbangannya aja. Jadi kita jual juga nih batu timbangan untuk tipe M2 ini. Karena nggak umum ya. Karena nggak dipasarkan lah, karena cuman kita nih yang punya standar ini gitu. Fungsi printnya langsung kita hajar. Oke, nah pertama-tama mungkin
kita coba hidupkan dulu di indikatornya, karena kita harus setting dulu nih untuk fungsi printnya. Pertama-tama mungkin caranya sama kayak tadi, yaitu pencet tar dengan powernya secara bersamaan. Oke, nah masuk di menu layout pertama, kita cari mode Bluetooth dulu, karena kebetulan ini printer itu nyambungnya bisa lewat Bluetooth ke indikatornya. Selain Bluetooth, bisa juga lewat aplikasi. Tapi kita mau coba dulu nih mode Bluetooth untuk konekin printer ke indikatornya. Berarti indikatornya sudah menggunakan Bluetooth juga. Betul, udah menggunakan Bluetooth. Nah, di sini udah masuk nih di menu pertama, kita cari Bluetooth. Nah, kita lihat BLE itu Bluetooth. Off. Nah, ini masih off. Lalu kita pencet 0 untuk setting connect ke printernya. PR. Ini tandanya berarti langsung ke connect ke printer. Oke, langsung balik lagi ke mode. Play off. Lalu kita matiin lagi indikatornya. Kita coba hidupin. Kita coba hidupin juga di printernya. Kita lihat nyambung nggak ini? Ntar matiin dulu. Mencari. Oke, di sini udah connect dari printer ke indikator. Nah, ini sudah ada tanda juga di indikatornya. Nah, ini tanda. Kalau Bluetooth-nya udah connect ke indikator. Nah, di indikator juga dikasih tanda Aktif nih, ya. aktif Bluetooth-nya. Oke, mungkin kita coba trial untuk menimbang batu 1 kg. Timbangannya kali ya, untuk melihat hasil printnya di printer ini. Oke, sama kita coba. Oke, 1 kg. Lalu kita langsung pencet print. Oke, hasilnya langsung keluar di sini. Oke, terlihat 1 kg. Itu. Oke, tinggal bikin aja. Iya. Kita tes lagi yang setengah kilo, mungkin 500 gram, atau ini ditambah. Oke, boleh ditambah dengan setengah kilo. 500 lagi bebannya. Kita tambah lagi 200. Jadi 170 gram. Kita tambah lagi misalnya 90. Kita tambah lagi. Oke. 2 kilo. 2 kilo sebentar ya, tinggal print aja. Oke. Ya. 2 kilo. Mantap. Tinggal kita. Nah, itu buat sambungin Bluetooth dari indikator ke printer. Nah, sekarang kita juga ada aplikasi khusus nih yang opsional, bisa didapatkan oleh customer setelah membelikan timbangan ini. Nah, mungkin kita bakal coba trial dulu untuk menggunakan aplikasi, gimana sih tampilannya, terus cara settingnya gimana, dan bagusnya juga ini bisa ngeprint nggak harus lewat sini. Jadi modal klik lewat aplikasi itu bisa langsung ngeprint. Jadi kita coba kali ya. Nah, selain bisa ngeprint dari printer ke indikator, di indikator ini juga bisa connect Bluetooth lewat aplikasi yang bisa nih kita sediain, dan ini juga sifatnya opsional, tergantung kebutuhan dari konsumen. Dan mungkin kita coba untuk lihat nih gimana cara penggunaannya di aplikasinya. Dan aplikasi ini juga tersedia di Android basisnya, itu entah itu di smartphone, tab yang khususnya basisnya Android lah ya, bisa semua. Nah, mungkin oke, kita coba nimbang dan sekaligus ngeprint di sini tanpa harus ngeklik di sini lagi. Oke, pertama-tama mungkin kita coba hidupin dulu timbangannya.
Oke, kita coba balik ke menu Bluetooth. Nah, di sini Bluetooth dan di sini AP. AP ini tandanya aplikasi. Nah, kalau kita ubah, dia bakal mati. Nah, ini langsung yang PR tadi ke printer. Nah, yang mode AP itu ke aplikasi. Oke. Nah, setelah settingannya udah ke setting Bluetooth aplikasi, kita balik ke mode awal tadi. Oke, kita matiin dulu. Oke, kita hidupin lagi. Dan kita coba hidupin dulu printernya. Oke. Coba Bu, tutup terus buka lagi. Oke, udah hidup. Kita coba untuk masuk ke aplikasi. Namanya Alexa. Nah, inilah tampilan dari si aplikasi Alexa itu. Nah, jadi sini teman-teman bisa lihat nih ada beberapa pilihan, ada connect scales, connect ketimbangan, connect printer, save, record, terus ada bright. Ini umumnya fungsinya sama kayak di indikator pilih-pilihannya, jadi mirip. Nah, mungkin kita coba konekin dulu si aplikasi ke timbangannya ya. Nah, kita pencet connect scale. Oh, langsung kita coba langsung ke menu ini. Kita ada pilihannya BLE series Sport karena Bluetooth. Kita coba connect. Connect scale. Oke. Ini udah ke connect ya aplikasi ketimbangannya. Ini juga udah nyala Bluetoothnya. Lalu kita gimana cara ngonekin printer ke aplikasinya? Tinggal pencet ini, lalu pilih MPT bagian sini, MPT. Tinggal klik, kita lihat, lalu pencet connect printer, langsung connect. Oke, sekarang kita coba buat menimbang lagi dan kita coba ngeprint lewat sini semua settingan ataupun pengendalian indikatornya. Coba bright ya, bright. Kita pencet sekali, connect ya, langsung ngaruh tingkat kecayaannya. Oke, sekarang kita coba menimbang batu 1 kilo dan kita coba print. Oke. Nah, di sini tanpa perlu memencet print lagi di sini. Kita cuma modal mengendaliin di sini, kita tinggal pencet print. Oke. Langsung keluar. Langsung tercetak. Dan kalau mau nolin lagi, kita coba nolin lewat 0 atau kita angkat dulu. Kita angkat dulu. Kita mau angkat contohnya bebannya 2 kilo. Kita masukin. Ini 1 kilo. 1,5. 7, 9 lagi. Oke, 2 kilo. Nah, di sini sama tampilannya 2 kilo juga. Kita coba print ya. Oke, kelihatan 2 kilo langsung ya. langsung. Dan ini opsional. Opsional, bisa sesuai kebutuhan dari konsumen. Dunia timbangan Timbangan itu harus pas.